Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan, amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Ya, saya bertemu kembali dengan Tante Mike ya. Kalau dulu almarhum adalah pimpinan saya di Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Puji Tuhan dapat berada lagi di sini dan kesempatan melayani Tuhan, saya berterima kasih. Puji Tuhan. Saya Pendeta Els Rungkat, pelayanan di Bali, di Denpasar. Dan saya ada di dalam sebuah perjalanan karena Tuhan juga mempercayakan saya sebagai salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta. Tetapi di sini tentu kita sama-sama mau belajar kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mau belajar firman Tuhan? Haleluya. Dan tema yang diberikan sangatlah menarik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita membuka Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Jika berkenan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Tema yang diberikan adalah sangkal diri, pikul salib. Wow, luar biasa ya. Lukas pasal 9. Kita akan membaca, saya membaca ayat yang genap. Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang ganjil. Boleh? Baik, puji Tuhan. Saya mulai. Lukas pasal 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 1, 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, terima kasih. Sebuah konsep tentang mengikut Yesus Kristus itu langsung diberikan oleh Tuhan Yesus. Di mana di dalamnya konsep itu berbicara tentang menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Nah, konsep ini dimulai dari keteladanan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Sebab itu di dalam ayat 22 kita akhirnya dapat membaca dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi konsepnya adalah keteladanan yang diberikan oleh Yesus.
Di mana Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8 itu berbicara tentang kenosis, ekenosen. Di mana Yesus anak Allah turun dari sorga, melepaskan hak-haknya, tidak lagi menggunakan hak-haknya, kuasanya, kedaulatannya sebagai pribadi Allah. Sebab itu dikatakan harus. Jadi anak manusia tidak memilih, tapi harus. Dan ini keputusan Allah Tritunggal, bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Kemudian konsep ini dilanjutkan oleh Yesus untuk diteruskan oleh mereka yang mengatakan dan mengakui dirinya adalah murid Kristus, pengikut Yesus. Karena murid itu pasti mengikuti gurunya, bukan? Haleluya, ya. Puji Tuhan. Sebab itulah Yesus berkata kepada muridnya dan kepada semua orang yang hadir mengikut Yesus. Katanya, kepada mereka semua. Jadi kepada mereka semua. Bukan kepada orang-orang tertentu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Jadi orang-orang ini dikatakan adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Tetapi paradoksnya adalah ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jadi kita lihat frasa yang kedua di dalam ayat 24. Yang pertama, yang mau menyelamatkan nyawanya kehilangan nyawa. Tetapi yang mau kehilangan nyawa karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Jadi kita perhatikan ayat 23 ini akan memperoleh dampak pada frase kedua ayat yang ke-24. Yaitu siapa orang yang kehilangan nyawa karena Yesus. Dia adalah orang yang mengikut Yesus. Dia adalah orang yang menyangkal diri. Dia adalah orang yang memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Salib ini bukan salib Yesus. Karena salib Yesus terjadi satu kali untuk sekalian orang, untuk semua orang, untuk sepanjang waktu. Tapi ini adalah salib murid. Di mana pengikut Yesus yang disebut murid Yesus ini akan mengambil konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Sampai di sini mungkin kita, wah, ya. Saya tidak katakan mau tidak mau, bukan itu konsepnya. Tapi konsep kerajaan Allah, mereka yang mau jadi murid Kristus, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tidak ada pintu khusus. Yang dimaksud pintu khusus kalau kita datang ke pejabat, ada jalur khusus. Biasanya itu diberikan kepada kategori VVIP. Tetapi dalam mengikut Yesus tidak ada kategori VVIP. Amin. Ya. Tidak ada kategori ekonomi rendah, ekonomi menengah, dan ekonomi tinggi. Sehingga masing-masing dibeda-bedakan. Jalur masuknya, enggak ada.
Semua harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Amin. Kurang keras amin ya. Amin. Haleluya. Kalau kita berani duduk di tempat ini, itu berarti kita sudah mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, dan mereka ini, kita adalah orang-orang yang berani kehilangan nyawa. Puji Tuhan. Orang-orang yang berani kehilangan nyawa, ia akan menyelamatkannya. Oh glory, haleluya. Ya, apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Ini kembali kepada frase pertama, kalimat pertama pada ayat 24. Mereka yang tidak mau kehilangan nyawanya karena Kristus. Ayat 25 katakan mereka orang yang rugi. Yang mereka kejar adalah memiliki seluruh dunia. Tetapi di dalam pandangan kerajaan sorga, mereka orang yang membinasakan dirinya dan rugi. Kata rugi itu cuma ada di dunia ekonomi dan bisnis, bukan? Amin? Ya. Ternyata kalau kita mengikut Yesus, banyak orang mengaku percaya Yesus tetapi susah untuk mengikut Yesus. Dan mereka ini akan mengalami kebinasaan dan kerugian. Jiwa binasa, kehidupan selama di dunia pun rugi. Kita nggak mau rugi bukan? Haleluya. Kita senang dengan khotbah-khotbah, berkat. Kalau bisa pulang ibadah ini, saldo yang tadinya 1 miliar bisa jadi 2 miliar, ya kan? Amin. Kita nggak mau rugi. Sebab itu banyak orang Kristen mengejar yang namanya memiliki seluruh dunia. Lalu kemudian ketika terjadi masalah di dalam keluarga, ketika terjadi masalah di pekerjaan, masalah di berbagai bidang kehidupan, suami sulit menghadapi istrinya, istri sulit menghadapi suaminya, orang tua sulit menghadapi anaknya, atasan sulit menghadapi bawahan, bawahan pun demikian. Ya inilah jadi orang Kristen begini. Harus pikul salib. Oh no. Pikul salib itu bukan kemalangan. Penderitaan itu bukan kemalangan. Istri yang sulit diatur, suami yang sulit diatur, itu bukan duri dalam daging. Anak yang sulit diatur, orang tua yang mungkin keras, itu bukan duri dalam daging. Itu bukan salib. Kita mungkin wow, apa sesungguhnya salib itu? Saya teruskan dulu ya. Ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Itu dampak kekekalan. Jadi ada dampak di bumi, dia binasa dan rugi, dampak kekekalannya adalah ayat 26. Tuhan malu mengakui orang Kristen yang cuma percaya katanya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Karena tidak mau mengikut Yesus. Tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau ikut Yesus. Itu dampak kekekalannya. Dan ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Haleluya.
Siapa mereka? Ini orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita akan melihat kerajaan Allah. Amin. Siapa yang mau melihat kerajaan Allah? Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau melihat kerajaan Allah? Haleluya. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, saya ini orangnya Tuhan. Saya mau melihat kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang akan melihat kerajaan Allah, mereka akan melewati jalan pemuridan. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Amin. Ini jalan pemuridan, ini sebenarnya satu proses ya. Satu tahapan, satu garis tahapan untuk melihat kerajaan Allah. Luar biasa. Ya. Nah, ini konsepnya, tetapi prakteknya itu kemudian terjadi di dalam ayat 57 sampai 62. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Itu satu. Lalu yang kedua katakan, lalu ia berkata, kalau yang pertama punya inisiatif, aku akan mengikut Yesus. Orang kedua ini Yesus yang tawarkan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Nah ini dia. Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ini orang kedua. Ditawarkan oleh Yesus, tetapi kemudian dia katakan, tetapi. Yang ketiga, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, apa sih sesungguhnya yang sedang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Bahwa percaya sungguh kepada Yesus, tahap pertama adalah menyangkal diri. Seperti Yesus. Dia melepaskan haknya, itu menyangkal diri. Dia melepaskan haknya untuk menikmati fasilitas-fasilitas. Dia melepaskan haknya untuk menikmati kenyamanan demi kenyamanan bagi dagingnya. Dia memberikan haknya kepada Tuhan. Tuhan, berbuatlah sesuai dengan apa yang engkau mau. Saya tidak akan menggunakan hak saya. Kita mungkin berdoa, kalau orang yang baru ikut Yesus berdoa, "Tuhan berkatilah saya." Ya kan? Kita berharap datang ibadah diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ada di dalam proses pemuridan akan berkata, "Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan untuk aku, lakukanlah. Aku tidak akan pernah meminta apapun kepada Tuhan. Baik di pekerjaanku. Kalau memang Tuhan mau saya harus menghadapi keadaan-keadaan yang sulit karena Tuhan, silakan." Karena kadang-kadang menghadapi orang yang sulit, kita harus menunjukkan kehidupan Kristus di dalam kita.
kasih Kristus di dalam kita, pengampunan Kristus di dalam kita. Sulit karena manusia ini egonya tinggi. Gengsinya tinggi, untuk mengasihi itu sulit, untuk mengampuni itu sulit. Bukan saya yang salah, dia kok yang salah. Lakukanlah Tuhan. Yang kedua, pikul salib. Pikul salib itu artinya matikan egomu. Haleluya. Kalau sangkal diri, lepaskan hakmu. Yesus adalah anak Allah yang punya segala kuasa. Dia punya hak kerajaan Allah. Dia punya hak untuk memerintah manusia. Siapa manusia sampai bisa membawa Yesus ke kayu salib? Kebangetan manusia ini. Makhluk ciptaan jatuh dalam dosa pula. Tapi Yesus yang adalah anak Allah. Dia melepaskan haknya. Dia tidak katakan manusia ini duri dalam dagingku. Sudah berdosa, ngatur-ngatur aku pula. Kita nggak suka ya. Pikul salib itu bukan kemalangan, tetapi itu mematikan ego. Kita yang selalu ingin dikedepankan, tapi bagi mereka yang katanya murid Kristus, mereka akan rela untuk mati terhadap diri sendiri. Amin. Nggak enak ya? Ya. Apalagi kalau harmonisasi musik nih. Ini paling sulit nih mematikan ego. Ya kan? Pelayanan mimbar gini. Kalau ego enggak dimatikan, yang satu kunci A, satu kunci B, yang satu musiknya dengan gaya rock, yang satu dengan jazz, enggak ketemu. Karena masing-masing mengedepankan ego, matikan dulu. Kalau mau bilang, saya pelayanan kok, oh iya. Pelayanan tapi masih benci, oh saya paling gak suka kalau satu grup dengan dia. Ibu Gembala boleh gak tolong saya pindahkan di grup yang nyaman buat saya. Haleluya. Di pekerjaan kita punya tim-tim orang-orang yang sulit. Di rumah tangga apalagi ya. Wah. Tetapi kita harus mau matikan ego. Kemudian ikut Yesus. Artinya Yesuslah, firman Allah lah yang mengarahkan hidup kita. Bukan kita yang mengarahkan hidup kita. Amin. Kita punya cita-cita, kita punya pekerjaan, mau kemana kita? Kita cari pekerjaan tempat yang nyaman. Kita mau, anehnya kalau di pekerjaan kita melihat orang dengan jabatan yang tinggi, kita bisa tunduk bukan? Amin. Ya, kita bisa tunduk karena kepada dia kita bergantung ke finansial. Tapi kalau kita yang atasan, kita mau tunduk sama siapa? Kita bisa katakan bawahan kamu tunduk pada atasan, atasan tunduk sama siapa? Kita pemilik kerajaan Allah, kita mau tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Agung, Gembala, Domba. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bagaimana menyerahkan hidup untuk diarahkan oleh Yesus? Mengikut Yesus berarti kita di belakang Yesus, jangan suka ngatur Yesus. Tuhan, besok aku itu mau kerja Tuhan. Aku butuh uang sekian Tuhan, karena aku harus begini dan begitu, begini dan begitu.
Kita mau Yesus menolong kita, tapi kita menolak Yesus berkuasa atas kita. Kita mau Yesus jadi juru selamat, tapi tidak mau Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Seorang murid, dia akan mengikut ketika diarahkan kemanapun Yesus arahkan, kemanapun firman Tuhan arahkan. Kita kadang-kadang datang kepada gembala, mencurahkan semua persoalan kita lewat telepon mungkin, pertemuan langsung mungkin. Kita menyampaikan unek-unek kita, persoalan, lalu kita berkata, ketika firman Tuhan menasehati kita berkata, tapi sama seperti orang ini. Tapi Bu Gembala, kalau saya begitu nggak bisa lah Bu Gembala. Kamu ikut Yesus? Ya, tapi ada tapinya. Kadang-kadang juga seperti orang ketiga. Setiap orang yang siap untuk membajak, sudah siapkah? Sebenarnya kita rajin ibadah ini sudah siap jadi murid Tuhan atau sekedar jadi orang Kristen? Amin. Haleluya. Ya. Ya. Kalau banyak yang tersinggung, mungkin saja ke depan saya nggak akan diundang lagi. Tapi inilah konsep kerajaan sorga. Haleluya. Kalau mau beruntung, tidak binasa dan tidak rugi, berikan nyawamu kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Saya dalam pelayanan mengalami resolusi 2 kali. Tempat ibadah yang tidak boleh digunakan. Baru 1 minggu tempat ibadah didandani. Saya berkata, Tuhan, ini kan Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan ambil? Saya didatangi oleh 17-18 pecalang. Sementara saya berkhotbah, tiba-tiba mereka teriak-teriak dari bawah, berhenti ibadahnya, tutup ibadahnya. Tempat ini tidak boleh lagi digunakan. Tapi saya bertahan, Tuhan saya mau selesaikan dulu ibadah ini. Selesai. Lalu bertemu dengan kepala pecalang, kami berdiskusi. Saya kalah. Dan saya tidak bisa menggunakan. Sekalipun saya sudah berusaha memohon. Izinkanlah Pak, kami menggunakan tempat ibadah ini. Ini umat Kristen yang Tuhan percayakan di bawah pembinaan kami, ini mau kemana nanti tempat ibadahnya. Saya nggak peduli, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya. Sambil saya berdiskusi dengan Bapak pecalang itu, saya bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, janganlah Tuhan ambil, jangan. Ini kan berkat Tuhan, Tuhan yang kasih, kenapa Tuhan ambil? Ya. Tapi akhirnya saya pun mengalah, bukan mengalah kepada si Bapak itu. Saya berikan seluruh kehendak saya kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tapi satu kemenangan ingin saya beri, saya minta dari Tuhan. Bapak ini harus mengenal bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kami berdoa, berdiskusi, saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan kami di tempat ibadah ini. Ketika kami harus berperang mengusir setan. Dan setan itu pun pergi jauh, lari. Di waktu malam nyepi, saya dan jemaat beberapa berdoa semalam suntuk. Ada yang kerasukan. Dan kami tidak terpengaruh dengan yang kerasukan. Kami tetap berdoa. Akhirnya rupanya setan itu ini ya, ngambek juga. Bisa ngambek setan. Kenapa? Enggak diperhatiin.
Dia sudah bikin orang kesurupan, kami nggak peduli. Mungkin ada saatnya kami harus menumpang tangan dan berdoa setan pergi dalam nama Yesus. Tapi pada saat itu Tuhan tidak berkata bahwa kami harus tumpang tangan, doakan dia supaya setan pergi. Enggak, kami tetap dalam satu pujian penyembahan, setannya yang lari. Jadi setan itu kekanak-kanakan. Kalau nggak diperhatikan ngambek dia. Jadi jangan pernah memberi perhatian kepada setan. Sama dengan kalau kita memberi perhatian berlebihan kepada diri kita. Kita menjadi tuan atas diri kita. Ya. Dan ketika saya bersaksi seperti itu, Bapak itu seperti terpental ke belakang. Dia berapa langkah ke belakang. Loh, kenapa Pak? Kemudian dia berkata, saya takut dan saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya. Mulai sekarang saya siap. Saya tidak akan gunakan tempat ini. Saya tahu Tuhan akan sediakan. Dan mulai tahun 2010 sampai saat ini, Tuhan memberi kami tempat ibadah dengan bermitra dengan TNI Angkatan Darat, Kodam Udayana. Kami menggunakan tempat di Prajaraksaka Kodam Udayana. Gak punya gereja, tapi ternyata kami masih tetap melayani sampai saat ini. Amin. Ya, puji Tuhan ya, dan jemaat tetap giat. Walaupun nggak punya gedung gereja sendiri, Tuhan yang kasih gedung gereja melalui TNI Angkatan Darat. Puji Tuhan, ya, saya tidak rugi. Kalau saya membangun, saya mengeluarkan biaya yang banyak, ya kan? Ya. Saya tidak perlu bayar bulanan gereja, nggak perlu. Tentu. Sebagai orang Kristen, orang percaya kita perlu jadi berkat, bukan? Ya, kita harus berkontribusi, itu bagian dari menjadi kesaksian bagi Kristus. Pelayanan, pekerjaan Tuhan tidak binasa. Karena sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya menempati rumah pastori. Saya katakan Tuhan, kapanpun Tuhan mau usir, silakan. Ya, karena biaya kontrakan pastori terlalu tinggi, kami tidak mampu bayar. Tapi kapanpun Tuhan mau usir, pemiliknya mau usir, silakan Tuhan. Ya kan? Kalau memang udah waktunya, tapi sampai sekarang nggak diusir-usir juga. Bukan berarti tidak berkontribusi. Kita harus tetap jadi kesaksian. Amin. Itu pengalaman pribadi saya dalam pelayanan. Saya masih dalam proses bagaimana sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kita semua mau, amin. Tuhan sudah tidak lama datang. Hak istimewa orang percaya adalah menjadi murid Kristus. Hak istimewa orang percaya adalah mendapatkan karunia menderita bagi Kristus. Seperti dikatakan Filipi pasal yang ke-1 ya, ayat 29. Bahwa kita diberikan karunia untuk percaya dan menderita bagi Kristus. Apakah kita sedang menderita sekarang? Saya melihat wajah-wajah yang gagah, yang tampan, yang cantik, ya kan? Dengan dandanan yang tidak ada wajah-wajah menderita di sini. Gak rugi bukan ikut Yesus? Tidak ada yang rugi? Ada penderitaan? Ada. Tapi tidak rugi bukan? Ada pergumulan? Ada. Ya. Kalau kita masih menderita, kalau kita masih bergumul sampai saat ini, itu kasih karunia Tuhan. Haleluya. Seperti kalau kita terima uang banyak, wah saya dapat anugerah.
Tapi ketika kita bisa dilayakkan untuk menderita, itu pun adalah anugerah. Karena itulah jalan pemuridan. Dan kita adalah pemilik-pemilik kerajaan sorga. Amin. Katakan kepada rekan di sebelah, kita pemilik kerajaan sorga. Haleluya. Tidak ada satupun di sini yang tidak menjadi murid Kristus. Semua mau jadi murid Kristus. Amin. Mari yuk kita setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Seperti yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-27. Aku berkata kepadamu. Mari kita dengar privilege yang diberikan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir ini. Hadir? Kita hadir? Dilihat enggak oleh Yesus kita hadir hari ini? Amin? Yakin Yesus melihat kita? Hadir Yesus? Saya hadir. Oke. Di antara orang yang hadir di sini ada. Ada? Ada Tuhan, itu saya. Amin? Ada? Ya? Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan sorga, kerajaan Allah. Amin?